Siapa namanya, Jen? Jenny. Halo. Pemirsa, ini indah sekali ya. Ini tempatnya berada tepat di tengah-tengah kebun teh. Tuh di belakang kita tuh kebun teh semuanya. Indah sekali ya. Saya mengajak pemirsa menyusuri keindahan Kabupaten Simalungun dan mengunjungi sebuah desa kecil yang dikelilingi perkebunan teh yang begitu menyejukkan. Dia ada asamnya ya Bang ya? Dan lebih fruity biasanya. Benar. Enak. Kuliner tradisional dipertahankan melalui kegiatan UMKM dan lansia hidup dengan produktif. Kalau bahasa luar negeri itu gembel. Ngembel. Saksikan tayangan selengkapnya hanya di Potret. Pemirsa, di episode ini Potret mengunjungi Kabupaten Simalungun. Nah, di sini saya akan mengajak Anda untuk menyusuri ya potensi wisata yang ada di kabupaten ini. Sebelum cerita panjang ini dimulai, alam Simalungun ini lebih dulu menyapa lewat udara sejuk khas pegunungan yang selalu saya nantikan di setiap perjalanan. Dan dari dataran Simar Jarunjung yang dingin ini, saya menuju ke destinasi utama kita. Lanskap kebun teh yang membentang luas menjadi pembuka perjalanan kita di tanah Simalungun. Nah, nanti di sana saya akan bertemu dengan Bang Bani, Ketua Pok Darwis. Bang Bani ya? Halo, Kak. Halo Jenny. Bang, Halo. apa kabar Bang? Baik, Kak. Pemirsa, akhirnya saya ketemu juga ya dengan Bang Bani nih. Ini yang tadi saya ceritakan, Ketua Pok Darwis dari Desa Wisata Ya, Said Said Butu Butu, ya Bang. Bang ya. Iya. Dan ini teman-teman Iya. teman-teman Oke. semua. Teman-teman, Kak. Wah, ramai sekali. Kita kenalan sama mereka boleh Bang? Boleh. Yuk, Kita pemirsa. kenal. Halo abang-abang. Halo. Halo. Siapa aja nih Bang? Jadi di sini Kak ada Pak Slamet selaku Halo Pak. pengelola desa wisata. Oke, Ini pengelola. Bang Dian, Halo Bang Dian. dia ketua BUMDes kebetulan. Ini teman-teman Pok Darwis, Kak. Oke. Ini Halo Bang. Bang Haji, Bang Wayu, Kak Tria, sama Halo. Kak Yani. Wah, jadi hari ini ramai nih ya pemirsa, ini sama teman-teman juga kita. Tapi ini Bang Dani, kenapa nih ngajak saya jumpanya kali ini tuh di sini dan bareng teman-teman juga nih ramai di sini. Jadi kebetulan Kak, ini rest area desa kami Kak. Jadi Oke. semua pusat informasi tentang pariwisata di desa di sini Kak. Oke. Makanya di sini dulu kita jumpanya, baru setelah ini kita keliling-keliling desa. Oke, dan saya pengen kenal lebih jauh nih terkait Desa Wisata Said Butu. Kebetulan juga ini udah ngumpul semua di sini, boleh ya Bang ya? Boleh. Oke, kita ngobrol di sini Bang. Siap, boleh. Yuk pemirsa. Di mana nih Bang? Oh, Sini. sini aja. Sini ya. Nah, jadi desa ini tuh pertama kali diinisiasi menjadi sebuah desa wisata itu pada tahun 2018 lewat budidaya kopi dan lebah madunya. Barulah pada tahun 2020, desa ini resmi menjadi sebuah desa wisata berbasis agrowisata dan eduwisata. Kita nggak punya potensi selain Iya. alam ya, alam dan manusianya. Maka kami di sini punya semboyan harmoni alam kebersamaan. Sehingga semboyan ini kemudian turun ke teman-teman bahwasanya setiap tamu yang datang itu kami punya tagline, datang sebagai tamu dan pulang sebagai keluarga. Itu dia. Wah, keren sekali. Oke. Wah, itu dia ya pemirsa, dan ini setelah mendengar penjelasan dari Bang Slamet, Iya. ya saya juga makin gak sabar nih untuk explore lebih jauh ya. Kira-kira kita bisa explore apa aja ya di desa wisata yang satu ini. Siap. Siapa sangka ya, ternyata desa yang dulunya hanya menjadi sebuah daerah perlintasan menuju wisata kebun teh dan juga Danau Toba, kini berkembang menjadi tujuan wisata yang sayang untuk dilewatkan. Wah, ini pemirsa namanya keripik capit. Ini kuliner tradisional juga ya. Iya, sudah. Keripik coklat.
perjalanan kali ini kita mulai dengan cara menaiki sepeda ya, mengelilingi kebun teh. Tentunya di sepanjang perjalanan kita disuguhkan dengan pemandangan hijau kebun teh yang begitu indah. Kami mengayuh sepeda perlahan dan menyusuri jalur dengan pemandangan kebun teh yang membelah di kedua sisi. Siapa sangka ternyata menaiki sepeda dengan cara seperti ini benar-benar membuat saya merasa tenang dan damai. Selanjutnya kami mengunjungi sebuah peternakan kambing dan domba. Tepat saat kami tiba, seekor domba baru saja melahirkan. Dan itu tuh tadi ada domba yang baru saja melahirkan. Tuh di depan kita. Ini adalah pengalaman pertama bagi saya, sekaligus momen langka yang berkesan. Halo. Pemirsa, ini indah sekali ya. Ini tempatnya berada tepat di tengah-tengah kebun teh. Tuh di belakang kita tuh kebun teh semuanya. Indah sekali ya. Selain menaiki sepeda mengelilingi kebun teh, tentunya ada beragam aktivitas ya yang bisa kita coba dan juga lihat di desa ini. Nah, di sini pemirsa ya, sampah itu bisa diolah menjadi beragam kreativitas, mulai dari pakaian, kemudian juga bunga, tempat tisu, tas, dan masih banyak lagi melalui bank sampah simpatik namanya. Di balik gerakan sederhana ini ada sekitar 6 pengurus dan juga 200 anggota yang bergerak bersama. Nah, setiap bulan biasanya mereka akan mengumpulkan sampah rumah tangga yang dianggap tidak bernilai. Nah, 1 kilo sampah kemasan air mineral itu dihargai Rp3.000, sementara untuk kardus dihargai Rp1.000 per kilonya. Ini salah satu daur ulang daripada atau daur ulang dari Ini ya? ini dari bibir ale-ale. Minuman ale-ale. Ini pemirsa bibir minuman ya, ini bisa dibuat jadi tempat apa ya ini Tempat ya? Minum bisa ya? minum bisa. Nah, seperti ini pemirsa. Ini tempat minum. Ini dari bibir ale-ale juga. Menarik sekali ya, bisa dibuat seperti ini. Iya. Hanya bermodalkan media sosial, sampah-sampah ini bisa diubah menjadi beragam kreasi bernilai ekonomi, seperti gaun, kemudian tas, dompet, bunga, dan lainnya. Saya juga berkesempatan ya untuk mencoba membuat kreasi berbahan sampah bersama ibu-ibu. Hanya bermodalkan tutup botol, kemudian kardus, kain perca, serta hiasan yang sederhana ya. Kami menyelapnya menjadi sebuah bros cantik. Hanya butuh waktu 5 menit dan bros siap dijual. Nah, 1 bros seperti ini biasanya dijual Rp5.000. Lihat nih pemirsa ya, jadi hanya berbahan dasar tutup Kardus, botol plastik, kardus, kain perca. Ini bisa buat bros secantik ini. Tinggal dipakai ini di sini. Usai dari bank sampah simpatik, kami melanjutkan perjalanan menuju lokasi selanjutnya. Nah, di sepanjang perjalanan, obrolan saya bersama Bang Bani ini membuka cerita unik ya tentang desa ini. Di mana tak hanya generasi muda, namun para lansia pun turut berperan aktif melalui kegiatan UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Kalau Bang Bani sendiri nih ya, ini selaku Ketua Pokdarwis, gimana nih Bang ngelihat desanya sendiri ini dijadikan sebagai sebuah desa wisata gitu? Tentunya bangga ya Kak, desa yang selama ini dijadikan cuman jadi perlintasan pariwisata ke Danau Toba, dijadikan desa wisata itu kayak wah sesuatu gitu kan. Kebetulan memang desa kita dikelilingi kebun teh Kak, ke perkebunan PTPN 4 kan. Jadi kami mencoba memaksimalkan perkebunan potensi ya, potensi yang ada.
kayak jalur-jalur goes lewat kebun teh gitu Kak. Oke, berarti membuat beragam atraksi ya. Iya. Jadi pengunjung tuh nggak cuman menikmatin indahnya kebun teh, tapi juga ada atraksi-atraksi lain ya yang Iya. disediakan oleh desa wisata Desa yang wisata. dikelilingi oleh kebun teh ini. Iya, bener, Kak. Lansia, gerakan lansia asik. Tak terasa akhirnya kita tiba juga di lokasi. Sambutan tangan nenek yang hangat ini langsung menyambut kedatangan kami. Di rumah inilah mereka biasanya memproduksi beragam produk UMKM-nya, seperti bawang goreng dan juga sabun cuci. Sementara untuk aneka kue kering ini biasanya diolah di rumah masing-masing anggota. Dan untuk harganya ini cukup beragam, mulai dari Rp5.000 hingga puluhan ribu rupiah. Takutnya kalau pakai tepung nanti dia apa? Kalau bahasa luar negeri itu gembel. Gembel. Kalau kami yang memang merasa bangga kami sebagai pengurus, karena awalnya kan ini lansia-lansia ini apa ya kita buat ya. Awalnya kan pertama senam biar sehat. Oke. Terus kok cuma senam ya, adalah masuk-masukan kayak mana ya biar masuk ada punya uang. Oh, Contohnya karena kalau kami ini keuntungan kami bukan untuk kami sendiri. Kami kalau bulan puasa itu kami bagi bersama untuk beli paket lebaran. Tahun semalam bahkan lansia itu mendapat paket lebarannya itu luar biasa, Bun. Ada beras 5 kilo, ada minyak 1 kilo, gula 1 kilo, snack, baru bawang goreng 1 bungkus, itu khusus untuk per anggota. wah, keren sekali ya pemirsa. Jadi walaupun sudah tua ya, tapi tetap produktif ya Ibu ya. Dah Ibu. Selain lansia, ya ada ibu-ibu juga yang memproduksi beragam produk UMKM di desa ini. Seperti kue kapit ya, salah satu kuliner tradisional. Kemudian juga ada kue bawang, berbagai jenis keripik, dan masih banyak lagi. Yuk Bang. Oke, nah ini pemirsa kita udah sampai ya di lokasi selanjutnya. Biasanya disebut sebagai kube ya Bang ya. Iya. Kepanjangannya apa nih Bang? Kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama, dan kita akan lihat aktivitas mereka di dalam sana. Yuk ikutin kita. Dengan memanfaatkan waktu luang, setiap hari mereka akan memasak beragam sajian tradisional ya. Ini pemirsa ya, kita baru sampai di sini dan kita sudah disambut nih dengan pemandangan ibu-ibu semua di sini yang lagi pada masak. Ibu, dengan Ibu siapa nih? Ibu Saryanti, Bu. Kita sambil ngonten nggak apa-apa ya Bu ya? Apa-apa. Bu Sari, ini lagi buat apa? Kue kapit super rizky, Bu. Kue kapit. Ini lagi buat kue kapit. Ini salah satu hidangan tradisional juga ya Bu ya? Boleh dibilang tradisional. Kue sultan. Kue sultan ini, Bu. Oke, biasanya ini disebut kue sultan kue juga. sultan. Seperti yang satu ini, kue kapit. Ini merupakan salah satu kuliner yang paling banyak digemari oleh wisatawan. Unik sekali ya, karena proses pembuatannya yang masih mempertahankan cara tradisional menggunakan cetakan seperti ini. Nih, pemirsa kita coba ya buat kue kapit. Satu ini aja, Bu. Cukup mudah, namun butuh kecepatan saat memasak kue yang satu ini. Udah baru gini aja, pindah ke sini. Oh gitu. Bahannya juga sederhana ya, seperti tepung tapioka, kemudian tepung terigu, gula pasir, telur, mentega, serta santan. Nah pemirsa, ini ada beberapa kue kapitnya yang udah matang ya. Ini kita coba cicipin. Masih hangat nih. Renyah dan juga manis ya Bu ya. Ini memang biasanya cocok dimakan saat sarapan, sambil ngeteh, sambil ngopi juga ya Bu ya. Oh ya, selain kue kapit, ada ketawa mini juga pemirsa. Sembari mereka memasak, Kak Saryanti juga mengajak saya mencicipi produk jadi yang ada di depan.
Rasanya manis dan juga renyah sekali. Satu bungkus seperti ini biasanya dijual dengan harga Rp10.000 ya. Bagi saya pribadi ini sangat menguntungkan ya bagi kami pengusaha UMKM kecil, karena dampak ekonominya ke kami itu besar banget gitu. Apalagi kalau ada wisatawan datang. Ya, mereka bakal belanja, alhamdulillah jadi nambah untuk Nambah penghasilan iya, untuk nambah-nambah kayak apalah di rumah gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi nggak hanya sekedar menjadi sebuah desa wisata ya ini yang menyenangkan pengunjung juga ini, tapi juga memberikan dampak ekonomi nih bagi masyarakat sekitar. Iya. Dari sini saya berpamitan dengan ibu-ibu dari Kobe dan kembali melanjutkan perjalanan. Nih, kita dikasih oleh-oleh ini dari teman-teman Kobe. Ibu, makasih Bu, kita pamit ya Ibu. Makasih Ibu. Tetap semangat ya Ibu. Mari Bu. Ya pemirsa. Ayo Bang. Banyak kali. Tidak hanya memberdayakan masyarakatnya ya, ternyata di desa ini kita juga bisa menemukan sebuah sanggar, namanya Sanggar Patrajasi. Nah, tempat ini menjadi wadah bagi anak-anak muda desa wisata Said Putu untuk terus melestarikan kebudayaan Simalungun dan juga Jawa. Patrajasi berarti putra-putri Jawa Simalungun. Beruntung sekali ya saat saya tiba, saya bisa melihat mereka belajar menari di sini. Jadi tak hanya membawakan tarian Jawa dan juga Simalungun saja ya. Mereka juga kerap mempelajari berbagai jenis tarian dari Sumatera Utara. Seperti kali ini mereka membawakan tari perang Toba Kreasi. Wah, kali ini kakak boleh ya gabung dan ngeliat kalian latihan di sini. Oke pemirsa, saat lagi kita juga akan ngeliat ya adik-adik di sini belajar nari bersama. Oke, ini dia. Wah, saya takjub sekali ya melihat anak-anak muda yang paham akan budayanya. Ini masih latihan, tetapi mereka paham betul dengan setiap gerakannya. Ini Toba ya? Toba Kreasi. Keren kali. Oh, ini tari perang. Wah, luar biasa ya pemirsa, ini katanya tarian Toba Kreasi gitu. Jadi mereka biasanya latihan di sini dan nanti ya mereka bakal dipanggil ya untuk hadir di acara-acara festival begitu. Dan pemirsa, ini saya juga penasaran ya, saya ingin tanya-tanya lebih jauh ya terkait tari yang barusan dibawakan sama adik-adik. Di sini juga udah ada Kak Aisyah ya, ini mentor dari adik-adik semua. Halo Kak Aisyah. Halo guys. Kak Aisyah, ini saya mau tahu dong, kira-kira tarian yang dibawakan adik-adik tadi ini namanya tarian apa nih? Jadi ini namanya tariannya itu Parporang Tanah Toba. Jadi Parporang Tanah Toba. Iya guys. Tarian ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi di Tanah Toba, yaitu untuk mempertahankan Tanah Toba dari musuh. Iya, dari para musuh. Wah, jadi itu ya pemirsa. Jadi nggak heran tadi tuh teman-teman ada yang bawa tongkat ya, dan gerakannya memang seperti berperang ya. Iya. Dan Kak Aisyah ini di belakang kita ada adik siapa namanya? Ada adik Ganis. Ganis. Saat ini dia sedang menggunakan pakaian dari suku Mandailing. Oh, ini Mandailing Iya, gitu. benar. Berarti kalau di sanggar ini ada tarian jenis apa aja nih biasa yang dilatih? Biasa di sini kami ada dari Tanah Toba, kemudian Simalungun, ada dari Mandailing, ada dari Pakpak. Kemudian kami kemarin juga baru menarikan dari tari Nusantara, Bang. Wah. Untuk ke Medan, ke Poltekpar Medan. Oke, berarti sering diundang untuk nari di berbagai Iya, acara dan Kak. festival Iya, ya? benar-benar. Ini adiknya baru pulang dari festival? Kebetulan iya Kak, mengikuti salah satu Wah. lomba. Di mana tadi? Kemarin itu kan
Kan sekolah? Iya di sekolah mengikuti lomba kan Kak. Jadi kayak bingung kan mau nari apa, ya udahlah Semandiling aja gitu. Wah, keren sekali ya pemirsa. Jadi di sini tuh nggak cuman nariin Simalungun ya, Gitana Simalungun nih, tapi juga berbagai tarian yang ada di Sumatera. Keren sekali. Kak, makasih banyak. Say hi dulu dong ke kamera. Hai. Nah, dari berbagai aktivitas wisata yang bisa kita temukan di sini ya, peternakan lebah ini menjadi salah satu pilihan wisata yang paling banyak digemari oleh wisatawan. Nah, di sini para pengunjung bisa mendapatkan edukasi terkait bagaimana peternakan madu, kemudian juga mencicipi langsung ya madu dari sarangnya. Bang, gimana Bang? Oke. Nah, jadi pemirsa ini tuh ada seperti apa ya, kantung-kantungnya ya, dan kita akan sedot lebahnya menggunakan sedotan seperti ini dari kantungnya langsung. Ini ya Bang ya. Masukkan aja ke dalam. Nah, rasanya madu propolis itu relatif rata-rata asam. Dia ada asamnya ya Bang ya. Dan lebih fruity biasanya. Benar-benar. Enak. Pemirsa, kali ini kita sudah bersama dengan Bang Slamet ya. Nah, Bang Slamet ini adalah founder dari Madu Takoma ya Bang ya, yang ada di desa wisata ini ya. Dan setelah ini kita juga akan melihat bagaimana proses panen dari budidaya madu yang ada di sini. Madu yang kali ini akan kita panen ini berasal dari lebah Apicerana ya, lebah madu asli Asia. Lebah ini memiliki sifat yang ganas, namun lebih tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit. Nah, ini artinya madu yang sudah ditutup ini madunya sudah disegel dan sudah tua. Nah, kenapa di sini panennya potong? Karena memang ini Apicerana. Ketika kita pakai ekstraktor, sarang serana ini lembek, sehingga berpotensi telurnya hancur saat kita panen. Jadi harus dipotong biar telurnya nggak hancur ya Bang. Ini kecuali mellifera, jadi jenis lebah banyak ya. Nah. Oke. Bang, saya boleh tunjukin ke kamera sebentar Bang. Boleh? Satu ini. Nih. Nah, gini. Oke. Yang atas yang madunya ya Bang, yang bawah telur-telurnya. Ini tadi sayatan. Oke. Nah pemirsa, ini hasil panen kita kali ini ya. Dan kalau bisa dilihat, ini yang bagian atas sudah ada madunya ya Bang. Iya. Ya, dan yang di bawah ini telur gitu. Jadi ini nanti proses panen itu harus dipotong ya Bang ya, biar nggak merusak telurnya ya Bang ya. Jadi tetap ada yang menghasilkan madu lagi selanjutnya. Bener. Regenerasi, karena usia lebah hanya 63 hari, jadi regenerasi ini tidak boleh diputus. Oke, kita potong sekarang Bang. Boleh. Wah, saya benar-benar kagum ya dengan potensi yang dimiliki oleh desa ini. Keindahan alamnya, kemudian masyarakatnya yang berdaya, serta kecintaan generasi muda terhadap budaya di desa ini menjadi satu kesatuan yang begitu harmonis. Dan tentunya pemirsa ya, dengan adanya desa wisata ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Sampai jumpa.